Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih diberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan seminar proposal pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Maisarah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Zainab dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Metode Storytelling Terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi ini yaitu di bagian pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan selanjutnya saya akan membahas landasan teoritis dan metode penelitian. Langsung saja, di bagian pendahuluan di sini ada latar belakang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan realita pembelajaran di kelas, di sekolah tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah, yaitu diantaranya berkaitan dengan kecerdasan linguistik anak. Diantaranya yaitu terdapat beberapa anak didik yang tidak memperhatikan guru, kemudian tidak adanya ekspresi yang menyenangkan dari peserta didik sibuk dengan kegiatannya, dan peserta didik lain ingin cepat menyelesaikan kegiatan tersebut. Guru hanya menjelaskan saja, tidak ada metode yang menarik yang bisa menarik perhatian anak. Kemudian guru ketika bercerita kurang menarik karena nada dan intonasinya tidak sesuai dengan cerita, sehingga membuat anak bosan. Peneliti juga mengamati guru cenderung menggunakan metode ceramah dan juga memberikan materi dengan hanya menjelaskan, sehingga menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Teori multiple intelligence menyebutkan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki manusia, antara lainnya yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logika matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan eksistensial. Dari 9 kecerdasan tersebut, peneliti hanya memfokuskan pada kecerdasan linguistik. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan metode pembelajaran storytelling dengan tujuan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik anak, serta bisa menjadi aktivitas komunikasi dengan anak. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai sarana efektif dalam menyampaikan pesan pada anak. Anak tidak merasa dinasihati atau digurui oleh pendidik karena tercipta suasana yang menyenangkan dan tidak membuat anak bosan, sehingga pembelajaran atau pesan-pesan bisa tersampaikan kepada anak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kecerdasan linguistik anak dengan judul Pengaruh Metode Storytelling Terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah guru jarang menggunakan metode yang menarik untuk mengembangkan kecerdasan linguistik anak. Kemudian pembelajaran membosankan dan kurang disenangi anak. Kemudian guru kurang kreatif dalam memilih metode pembelajaran sehingga pembelajarannya tidak menyenangkan. Dan selanjutnya ada batasan masalah.
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tercapainya penelitian yang diharapkan. Dan penelitian ini dibatasi pada pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang relevan dengan judul tersebut, yaitu apakah terdapat pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai metode storytelling. Kemudian diharapkan juga dapat berguna sebagai sumbangan teoritis dan referensi tentang metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak. Secara praktis, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi TK Islam Al-Ikhlas Taqwa dan lembaga pendidikan formal lainnya dalam hal metode storytelling. Bagi guru, supaya mengetahui pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak, menambah pengalaman mengenai metode storytelling, menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan guru dalam metode storytelling. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak melalui metode storytelling, supaya meningkatkan kemampuan berimajinasi dan mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teoritis, yaitu kerangka berpikir. Anak usia dini merupakan individu yang sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat fundamental untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Pada masa usia dini adalah masa yang tepat untuk memaksimalkan semua potensi kecerdasannya. Dari ke-9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak, salah satunya adalah kecerdasan linguistik yang harus dikembangkan sejak dini. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan dalam menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini memiliki 4 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Selain media sebagai sumber belajar, seorang pendidik juga membutuhkan metode dalam mengembangkan kecerdasan linguistik anak. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik anak yaitu metode storytelling. Metode storytelling itu adalah teknik atau kemampuan untuk menceritakan atau mendongeng sebuah kisah, cerita, adegan, event, dan juga dialog yang dapat digunakan sebagai sarana menambahkan nilai-nilai pada anak yang dilakukan tanpa perlu mengurungi anak serta membuat anak-anak lebih menyenangkan. Dengan adanya metode storytelling, diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan kecerdasan linguistik anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa dengan baik. Dan selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh metode storytelling terhadap kecerdasan linguistik anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa yang beralamat di Jalan Medan Area Selatan, nomor 129, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia 4-5 tahun di TK Islam Al-Ikhlas Taqwa tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Zainab 17 orang dan kelas Ruqayyah 15 orang, sehingga jumlah keseluruhan anak adalah 32 anak. Sampel yang diteliti, seluruh anggota populasi dijadikan sampel, di mana kelas Zainab sebagai kelas eksperimen dan kelas Ruqayyah sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah boring total sampling, yaitu penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya itu ada definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel terikatnya adalah kecerdasan linguistik dan variabel bebasnya adalah metode storytelling. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan quasi experimental design, yaitu non-equivalent control group design. Pada desain ini satu kelompok untuk kelas eksperimen dan satu lagi untuk kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu yang diberi perlakuan, sedangkan kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya itu ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati setiap sikap, fenomena, atau kejadian yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data. Pertama, menggunakan uji normalitas, yaitu pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya itu uji homogenitas. Setelah diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, tidak normal dan homogen, selanjutnya digunakan uji hipotesis, yaitu pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Demikianlah presentasi dari saya, di mana ada kekurangan dan kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.